Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Adapun teman kelompok saya yaitu Saudari Rahma Aziz dan saya sendiri bernama Nina Zainal. Baik, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Saudari Rahma Aziz. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 10 akan menjelaskan yang pertama itu mengenai kepemimpinan. Nah, adapun pengertian dari kepemimpinan itu sendiri adalah sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. Nah, kemudian ada perilaku individu dalam bisnis internasional. Perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya setempat atau lingkungan tempat tinggal dari seseorang. Setiap negara mempunyai budaya tersendiri sehingga sangat berpengaruh terhadap kepribadian dari masyarakat suatu negara tersebut. Nah, dalam bisnis internasional, tentu beragam budaya perlu menjadi perhatian karena akan berkaitan dengan bagaimana untuk memulai sebuah bisnis, penetapan karyawan, dan prospek pemasaran di negara tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku individu dalam bisnis internasional. Seperti yang pertama itu perbedaan kepribadian dalam suatu budaya. Nah, personality merupakan atribut psikologis mendasar yang membedakan seseorang dengan orang lain. Banyak psikolog yang mengatakan atribut kepribadian dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Kemudian yang kedua ada sikap dalam berbagai budaya. Sikap merupakan dimensi lain dari individu yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, terutama dalam organisasi bisnis yang berorientasi profit. Sikap atau attitude ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat mengekspresikan perasaannya. Kemudian yang ketiga ada persepsi dalam berbagai budaya. Banyak definisi tentang budaya seperti Stoner dan kawan-kawan memberikan arti budaya sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi anggota masyarakat tertentu. Kemudian materi selanjutnya itu kepemimpinan dalam bisnis internasional. Bisnis internasional memberikan tantangan bagi para manajer yang semula hanya beroperasi secara nasional saja. Mereka menghadapi sistem-sistem hukum dan politik, situasi ekonomi dan kebijaksanaan perpajakan yang berbeda antar negara. Tetapi sekarang mereka juga harus bisa mengerti dan mengikuti berbagai kultur nasional, yaitu nilai-nilai yang penting yang dipraktekkan yang harus memberikan kekhususan kepada negara-negara yang bersangkutan yang di negaranya sendiri mungkin tidak pernah dialami sepanjang hidupnya. Adapun menurut Jusi dalam Muljono tahun 2006, budaya yang kuat didukung oleh faktor-faktor leadership, sense of direction, demand, positive teamwork, value system, enabling structure, appropriate competence and developed individual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Zainal. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Rahma Aziz, yaitu keanekaragaman perilaku individu antar negara dalam bisnis internasional. Nah, untuk menganalisis variasi berbagai kultur, perlu diidentifikasi 5 dimensi kultur. Kultur dasar. Yang pertama, hubungan manusia dengan alam. Di banyak negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, orang percaya bahwa hidup ini adalah karunia Tuhan, sehingga apapun yang terjadi mereka menganggap sebagai kehendak Tuhan. Yang kedua, orientasi waktu. Masyarakat di berbagai negara menilai waktu ini secara berbeda-beda. Yang ketiga, orientasi aktivitas. Kultur negara-negara tertentu mengutamakan tindakan keberhasilan dalam hidup ini. Yang keempat, sifat alamiah manusia. Sifat alamiah manusia ini bisa memberikan ciri dari kultur suatu bangsa. Apakah kultur baik, jelek, atau di antara keduanya. Nah, yang terakhir yaitu kultur rasa tanggung jawab.
Nah, kultur dapat juga diklasifikasikan sesuai dengan fokus rasa tanggung jawab seseorang untuk kesejahteraan orang-orang lain. Nah, itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, teman-teman, itulah pemaparan video dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kelebihan maupun kesalahan kami dalam memaparkan materi, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 10 undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video kami.